Yang kedua, batasan sir dan jahar. Batasan sir dan jahar. Baik. Para ulama, para fuqaha membahas jahar adalah ketika seorang itu membaca dan bisa didengarkan bacaannya oleh orang yang berada pada posisi yang dekat dengannya, yang dalam artian secara urf biasa bercakap-cakap jarak segitu orang dengar. Misalkan mungkin jaraknya ya setangan, satu hasta mungkin, atau satu tangan gini. Ini orang di situ mendengarnya, maka ini jahar. Jadi bisa didengar orang yang di dekatnya. Ya, maka ini jahar. Kalau tidak bisa didengar orang yang ada di dekatnya dan bisa mendengarkan untuk dirinya sendiri, maka dia sir. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh beliau, ya sir dan jahar ini semuanya harus sama-sama kiroah. Kiroah itu harus ada suara dan pergerakan mulut. Maka nggak boleh baca tapi tidak bergerak mulutnya, hanya diam saja. Ini namanya tidak membaca tapi membatin. Maka yang dalam hadis itu kiroah, membaca. Kiroah ya harus ada suara, harus ada pergerakan mulut. Dan tadi batasan sir itu adalah ketika bisa didengarkan dirinya sendiri. Dan ukuran bisa didengarkan dirinya sendiri adalah pada ukuran kondisi normal. Kan gini, kadang ada yang merasa aku gurung-gurungu, akhirnya suaranya dikeraskan. Misalkan dia makmum, ketika imamnya membaca kemudian ada agak bising, dia membaca, sebenarnya sudah keluar suara, cuma dia sendiri nggak dengar. Apakah ini berarti harus ditambah volumenya? Tidak. Jadi batasan mendengar itu adalah dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal. Jadi diperkirakan sendiri itu. Jadi maka di sini makmum nggak boleh ada berisik kemudian nambah volume, nanti saut-sautan sama yang lain. Ini juga nggak benar juga. Sebagian ada yang terlalu berlebihan juga. Jadi dikeraskan suaranya hingga mengganggu yang lainnya. Nah, ini tidak benar. Jadi cukup diperkirakan sendiri. Kalau misalkan kondisi suasana hening, saya bisa mendengarkan nggak segini dengan volume segini. Maka dengan volume segini bisa mendengarkan, ya cukup sudah, nggak perlu ditambahi. Meskipun ketika baca itu kita nggak dengar karena kondisi bising. Ya. Jadi itu yang diperinci oleh para fuqaha, ngoten nggih, kurang lebihnya.